Selamat sejahtera. Materi yang kita bahas pada pertemuan ini yaitu perencanaan. Kalau kita berbicara tentang perencanaan, ada di pikiran kita perencanaan pada hakikatnya adalah suatu proses pengambilan keputusan yang merupakan dasar bagi tindakan ekonomi dan tindakan efektif di masa yang akan datang. Adapun poin yang kita bahas dalam perencanaan yaitu pengertian perencanaan, proses pencapaian tujuan, tipe-tipe perencanaan strategik dan operasional. Yang kelima, proses perencanaan strategik. Yang keenam, 3 tingkatan pembuatan keputusan. Yang ketujuh, proses pembuatan keputusan. Kedelapan adalah metode kuantitatif dalam pembuatan keputusan. Baiklah, pembahasan yang pertama adalah perencanaan. Pengertian perencanaan merupakan proses dasar yang digunakan untuk memilih tujuan dan cara pencapaiannya, seperti poin di bawah ini. Menurut Stoner, perencanaan ada 4 tahap, yakni tahap yang pertama yaitu menetapkan serangkaian tujuan. Menetapkan serangkaian tujuan maksudnya tanpa rumusan yang jelas, organisasi akan menggunakan sumber dayanya dengan tidak efektif. Identifikasi prioritas dan menentukan tujuan yang spesifik sehingga memungkinkan organisasi menggunakan sumber dayanya secara efektif. Oke, selanjutnya yang kedua, merumuskan keadaan sekarang. Artinya, sejauh mana posisi organisasi dari tujuannya, sumber daya apa yang tersedia untuk mencapai tujuan tersebut. Nah, hanya dengan menganalisis kondisi organisasi saat ini, rencana dapat dirumuskan untuk menggambarkan rencana kegiatan selanjutnya. Komunikasi yang terbuka dengan para anggota, data keuangan, dan statistik yang diperlukan pada saat ini. Selanjutnya, identifikasi segala kemudahan dan hambatan. Faktor internal dan eksternal apa saja yang dapat menimbulkan masalah, itu yang selalu menjadi pertanyaan. Walaupun sulit dilakukan, antisipasi situasi, problem, dan kesempatan yang memungkinkan terjadi di masa yang akan datang adalah bagian dari esensi proses perencanaan. Tahap yang terakhir yaitu mengembangkan serangkaian kegiatan untuk mencapai tujuan. Tahap terakhir melibatkan berbagai alternatif kegiatan untuk pencapaian tujuan, evaluasi alternatif tersebut, dan pemeliharaan alternatif terbaik di antara alternatif yang ada untuk pencapaian tujuan. Oke, selanjutnya kita bahas proses pencapaian tujuan. Proses pencapaian tujuan adalah proses pemikiran secara teratur dengan menggunakan metode ilmiah. Kenapa dikatakan menggunakan metode ilmiah? Oke, kita ikuti langkah-langkahnya sebagai berikut. Langkah yang pertama adalah mengenali dan membatasi masalah. Manajer harus mengetahui bahwa terdapat keterbatasan pada efektivitas penetapan tujuan dan pembuatan rencana dan penetapan tujuan yang efektif. Tidak selalu memastikan keberhasilan. Penyesuaian dan pengecualian diharapkan dari waktu ke waktu.
tahap yang kedua atau langkah yang kedua, yaitu mengumpulkan data. Pengumpulan data dilakukan untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan dalam rangka pencapaian tujuan organisasi. Selanjutnya, langkah yang ketiga yaitu menganalisis data. Dari data yang terkumpul dianalisis dengan suatu metode untuk mendapatkan suatu kesimpulan. Analisis. Langkah yang keempat adalah menentukan dari beberapa alternatif penyelesaian. Langkah yang keempat ini adalah pengambilan keputusan, merupakan proses pemilihan alternatif terbaik dari beberapa alternatif yang dilakukan secara sistematis dalam penyelesaian masalah. Berikutnya, langkah yang kelima, menentukan dan memilih alternatif. Menentukan dan memilih alternatif sangat penting dalam manajemen karena menyangkut semua aspek. Kesalahan dalam menentukan dalam memilih alternatif akan merugikan organisasi, mulai dari merusak nama baik organisasi sampai kepada kerugian uang. Olehnya itu harus berhati-hati dalam menentukan alternatif. Langkah yang keenam, mempersiapkan penerapan keputusan yang diambil. Untuk mencapai tujuan organisasi sangat penting menerapkan prinsip manajemen seperti pengorganisasian, pengarahan, dan pengendalian. Karena proses manajemen saling berkaitan satu sama lain. Olehnya itu diterapkan semuanya agar tujuan organisasi dapat tercapai dengan baik. Selanjutnya, pembahasan berikutnya yaitu tipe-tipe perencanaan. Ada dua tipe utama di dalam perencanaan. Yang pertama adalah perencanaan strategi, dan yang kedua adalah rencana operasional. Ya, kita bahas rencana strategi. Rencana strategi merupakan rencana yang dirancang untuk memenuhi tujuan organisasi yang secara luas, mengimplementasikan misi yang memberikan alasan khas keberadaan organisasi, dan dirinci melalui tingkatan pembentuk hierarki dan paralel di dalam struktur organisasi. Kemudian selanjutnya, yang kedua, rencana operasional. Rencana operasional terbagi dua, yaitu rencana sekali pakai dan rencana tetap. Nah, kami bahas di sini rencana sekali pakai. Apa yang dimaksud dengan rencana sekali pakai? Rencana sekali pakai yaitu rencana yang dikembangkan untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu dan tidak digunakan lagi bila telah tercapai tujuannya. Contoh, program, proyek, dan anggaran. Rencana tetap merupakan pendekatan-pendekatan standar yang menangani situasi yang dapat diperkirakan dan terjadi berulang-ulang. Contoh, kebijakan, prosedur, metode standar, serta peraturan-peraturan. Kita masuk ke perencanaan strategik dan perencanaan operasional. Perencanaan strategik adalah proses perencanaan jangka panjang yang dirumuskan, yang digunakan untuk menentukan dan mencapai sasaran organisasi. Strategik adalah program luas untuk mencapai tujuan organisasi. Artinya, bagaimana cara melakukan
melaksanakan misi organisasi yang mencerminkan peranan yang aktif, sadar, rasional yang tidak dilakukan oleh para manajer dalam merumuskan organisasi, menetapkan arah yang terpadu dari berbagai tujuan, dan membimbing sumber daya yang diperlukan untuk menggerakkan organisasi ke arah tujuan dalam suatu kurun waktu. Berikutnya adalah perencanaan operasional. Tujuan utamanya adalah efisiensi yang memusatkan perhatiannya pada operasi sekarang atau jangka pendek. Bagian dari rencana kerja strategis dan efektif, manajemen yang efektif harus mempunyai strategi dan mempunyai kegiatan sehari-hari yang dirancang untuk mencapai tujuan organisasi secara luas. Rencana operasional yang memberikan rincian bagaimana strategi itu dilaksanakan. Berikutnya kita masuk ke pembahasan proses perencanaan strategi. Dalam proses perencanaan strategi ada beberapa langkah yang harus dilakukan. Yang pertama adalah perumusan tujuan. Maksudnya perumusan tujuan itu adalah untuk mempertimbangkan seluruh kekuatan yang terlibat di dalam kegiatan organisasi, sehingga hasil usaha perpaduan untuk memuaskan semua pihak, atau dapat juga dikatakan sebagai himpunan berbagai tujuan individu dan organisasi. Yang kedua, pengenalan tujuan dan strategi saat ini. Menurut Suwandianto, terdapat 4 tujuan manajemen strategi. Yang pertama, memberikan arah pencapaian tujuan, membantu memikirkan kepentingan berbagai pihak, mengantisipasi setiap perubahan, hubungan dengan efisiensi dan efektivitas. Berikutnya yang ketiga adalah analisis lingkungan. Tujuannya adalah untuk memahami bagaimana cara perubahan ekonomi, teknologi, sosial, budaya, dan politik, hukum secara tidak langsung mempengaruhi organisasi. Kemudian yang keempat, analisis sumber daya. Analisis sumber daya ini perlu mengenali kekuatan dan kelemahan di dalam persaingan, baik sekarang maupun di masa yang akan datang. Hal ini menentukan peluang yang akan diambil. Berikutnya, kelima, mengenali peluang dan tantangan strategi. Langkah penting untuk pembuatan keputusan pada era digital telah dimulai. Berarti era perdagangan bebas pun telah dimulai. Yang pastinya banyak peluang dan tentu banyak juga tantangan yang dihadapi. Kecepatan informasi merupakan salah satu faktor penyebabnya. Peluang merupakan berita yang terbaik, tetapi jangan lupa tantangan juga mengikutinya. Mau tak mau, semua penggerak yang ada di dalam organisasi harus merubah strateginya. Contoh, kita sekarang harus menggunakan teknologi dalam proses perkuliahan. Yang keenam, analisis kebutuhan dan perubahan strategi. Mengevaluasi strategi yang telah digunakan, apakah perlu diubah atau tidak. Yang ketujuh, pembuatan keputusan strategi. Pembuatan keputusan strategi fungsi utama seorang manajer atau administrator.
kemudian akan mempengaruhi karir, balas jasa, dan kepuasan kerja seorang manajer yang bersangkutan. Kedelapan, pelaksanaan strategi. Penggunaan sarana dan prasarana manajerial dalam organisasional untuk mengarahkan berbagai sumber-sumber daya agar dapat mencapai tujuan organisasi. Yang kesembilan adalah pengukuran dan penilaian strategi. Pengukuran adalah proses di mana manajer pada seluruh tingkatan mendapatkan informasi tentang tugas-tugas yang diberikan dan menentukan kinerja apakah sesuai dengan kriteria yang sudah dibuat sebelumnya. Sedangkan penilaian adalah merupakan suatu proses atau kegiatan sistematis dan berkesinambungan untuk mengumpulkan informasi tentang suatu kegiatan. Ya. Oke, kita lanjut ke pembahasan 3 tingkatan strategi. Menurut Arthur A. Thompson dan A.J. Strickland menjelaskan 3 tingkatan strategi, yaitu tingkatan korporat, tingkatan bisnis, dan tingkatan fungsional. Jadi Ibu jelaskan yang pertama adalah tingkatan korporat. Tingkatan korporat adalah sekelompok orang yang bersatu mendirikan sebuah entitas yang berbadan hukum. Korporat merupakan perusahaan inti yang memiliki anak perusahaan. Contoh, Bank Mandiri Tbk, Bank Sentral Asia Tbk, Gudang Garam, dan lain-lain. Yang kedua adalah bisnis. Strategi tingkatan bisnis merefleksikan perusahaan tentang di mana dan bagaimana ia memiliki keunggulan dari pesaing-pesaingnya. Esensi daripada strategi tingkat bisnis adalah bagaimana melakukan aktivitas yang berbeda dengan lawan-lawannya. Dan yang ketiga adalah fungsional. Strategi fungsional merupakan suatu pendekatan terhadap area fungsional untuk mencapai tujuan perusahaan dan unit bisnis dengan memaksimumkan produktivitas sumber daya dan dititik beratkan pada pengembangan dan pemeliharaan suatu kompetensi khusus menghasilkan suatu keunggulan bersaing bagi suatu unit perusahaan seperti riset dan pengembangan, industri, pemasaran, penjualan, dan keuangan. Tahu nggak apa yang dimaksud dengan riset? Ibu jelaskan tentang riset adalah penelitian bagian yang meliputi pengumpulan, pengolahan, analisis, penyajian data yang dilakukan secara sistematis dan objektif yang bertujuan untuk memecahkan suatu masalah. Itulah arti daripada riset. Oke, pembahasan selanjutnya adalah keputusan dan proses pembuatan keputusan. Pembuatan keputusan. Yang membuat keputusan adalah manajer. Keputusan-keputusan tersebut mengakibatkan adanya kegiatan dari sistem organisasi secara keseluruhan. Yang berikutnya adalah proses pembuatan keputusan. Proses pembuatan keputusan yang pertama adalah pemahaman dan perumusan masalah. Pembuatan keputusan menggambarkan proses melalui serangkaian kegiatan yang dipilih
sebagai penyelesaian masalah tertentu. Olehnya itu, manajer harus menentukan data-data yang dibutuhkan untuk membuat keputusan yang tepat. Dan yang kedua, pengumpulan dan analisis data yang relevan. Artinya, data yang ada hubungannya dengan permasalahan yang dapat memberikan informasi yang baik terhadap pembuatan keputusan strategi. Pembuatan keputusan strategi fungsi utama seorang manajer atau administrator. Kemudian akan mempengaruhi karir, balas jasa, dan kepuasan kerja seorang manajer yang bersangkutan. Yang kedelapan adalah pelaksanaan strategi. Penggunaan sasaran dan prasarana manajerial dalam organisasional untuk mengarahkan berbagai sumber-sumber daya agar dapat mencapai tujuan organisasi. Yang kesembilan adalah pengukuran dan penilaian strategi. Pengukuran adalah proses di mana manajer pada seluruh tingkatan mendapatkan informasi tentang tugas-tugas yang diberikan dan menentukan kinerja apakah yang sesuai dengan kriteria yang dibuat sebelumnya. Sedangkan penilaian adalah merupakan suatu proses atau kegiatan yang sistematis dan berkesinambungan untuk mengumpulkan informasi tentang suatu kegiatan. 3 tingkatan strategi. Jadi kita lanjut kepada 3 tingkatan strategi. Arthur A. Thompson dan E.J. Strickland menjelaskan 3 tingkatan strategi, yaitu yang pertama adalah korporat, yang kedua adalah bisnis, dan yang ketiga adalah fungsional. Korporat adalah sekelompok orang yang bersatu mendirikan sebuah entitas yang berbadan hukum. Korporat merupakan perusahaan inti yang memiliki anak perusahaan, contoh Bank Mandiri Tbk, Bank Sentral Asia Tbk, Gudang Garam Tbk. Dan yang kedua adalah bisnis. Strategi tingkat bisnis merefleksikan perusahaan tentang di mana dan bagaimana ia memiliki keunggulan daripada pesaing-pesaingnya. Esensi daripada strategi tingkat bisnis ini adalah bagaimana melakukan aktivitas yang berbeda dengan lawan-lawannya. Yang ketiga adalah fungsional. Strategi fungsional merupakan suatu pendekatan terhadap area fungsional untuk mencapai tujuan perusahaan dan unit bisnis dengan memaksimumkan produktivitas sumber daya dan dititik beratkan pada pengembangan pemeliharaan suatu kompetensi khusus untuk menghasilkan suatu keunggulan bersaing bagi suatu unit perusahaan seperti riset dan pengembangan, industri, pemasaran, penjualan, dan keuangan. Tahu enggak apa yang dimaksud dengan riset? Riset adalah penelitian bagian yang meliputi pengumpulan, pengolahan, analisis, penyajian data yang dilakukan secara sistematis dan objektif yang bertujuan untuk memecahkan suatu masalah. Oke, kita lanjut kepada pembuatan keputusan dan proses pembuatan keputusan. Pembuatan keputusan. Yang membuat keputusan adalah manajer. Keputusan-keputusan tersebut mengakibatkan adanya kegiatan dari sistem organisasi secara keseluruhan. Proses pembuatan keputusan yaitu 1. Pemahaman dan perumusan masalah. Pembuatan keputusan menggambarkan proses melalui serangkaian kegiatan yang dipilih sebagai penyelesaian masalah tertentu. Olehnya itu,
Manajer harus menentukan data-data apa yang harus dibutuhkan untuk membuat keputusan yang tepat. Selanjutnya yang kedua adalah pengumpulan dan analisis data yang relevan. Maksudnya, data yang ada hubungannya dengan permasalahan dan dapat memberikan informasi baik secara kuantitatif maupun secara kualitatif yang dapat menunjukkan fakta yang akurat, karena kekeliruan memilih data yang dianalisis akan berakibat fatal pada pengambilan kesimpulan. Selanjutnya, proses pembuatan keputusan. Yang pertama adalah pemahaman dan perumusan masalah. Pemahaman dan perumusan masalah, manajer dapat mengidentifikasi masalah dengan cara sistematis, menguji hubungan sebab akibat, dan manajer mencari penyimpangan atau perubahan dari yang normal. Yang kedua adalah data dan analisis data yang relevan. Manajer harus menentukan data yang dibutuhkan untuk membuat keputusan yang tepat. Dan yang ketiga adalah pengembangan alternatif yang ada. Pengembangan sejumlah alternatif memungkinkan manajer menolak kecenderungan untuk membuat keputusan terlalu cepat dan membuat lebih mungkin pencapaian keputusan yang efektif. Yang keempat adalah pemilihan alternatif terbaik. Setelah manajer mengembangkan pengumpulan alternatif, mereka harus mengevaluasi setiap alternatif dan dapat diukur dengan dua kriteria. Apakah alternatif realistik bila dihubungkan dengan tujuan dan sumber daya organisasi, dan seberapa baik alternatif yang akan membantu pemecahan masalah. Yang kelima adalah implementasi keputusan dan evaluasi. Implementasi keputusan harus dimonitor terus-menerus. Manajer harus mengevaluasi apakah implementasi dilakukan dengan lancar dan keputusan memberikan hasil yang diinginkan. Selanjutnya, metode kuantitatif dalam pembuatan keputusan. Keputusan-keputusan yang diambil para manajer akan mempengaruhi kehidupan organisasi secara keseluruhan. Untuk itu, manajer perlu alat bantu di dalam pembuatan keputusan dengan menggunakan metode operating research, dengan membuat model-model kuantitatif untuk menyelesaikan masalah-masalah yang ada secara operasional. Pembuatan setiap model selalu ada asumsi yang mendasarinya, meskipun tidak selalu tepat. Tetapi dengan menggunakan model tersebut, para manajer dapat memahami dan mempunyai gambaran yang jelas tentang dapat memperkirakan berbagai situasi organisasi di dalam kehidupan nyata yang sangat kompleks ini. Oke, sampai di sini kita punya pembahasan. Nanti kita ketemu di pembahasan berikutnya. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.